Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf ya untuk hari ini saya tidak bisa hadir masuk di kelas, tapi materi saya sampaikan via video rekam seperti ini. Semoga tidak mengurangi daripada pemahaman Bapak Ibu dalam memahami mata kuliah PKDRT ini ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan berbicara mengenai PKDRT. Jadi biasanya orang-orang memahami bahwa undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu dikenal dengan undang-undang KDRT, tapi undang-undang yang betul itu adalah undang-undang ya nomor 23 tahun 2004. Nah, disebutkan di sini bukan undang-undang KDRT, tapi undang-undang PKDRT. Nah, jadi jangan pernah lupa kalau kita menuliskan sebuah undang-undang itu jangan lupa tulis tentang apa. Nah, untuk undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, Undang-Undang PKDRT ini termasuk dalam lingkup lex spesialis ya. Apa itu lex spesialis? Lex spesialis maksudnya adalah undang-undang khusus. Undang-undang ini merupakan tonggak awal daripada perlindungan terhadap orang-orang yang secara khusus berada dalam lingkup rumah tangga. Nah, undang-undang yang ada di Indonesia pada awalnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 ini itu banyak sekali, marak sekali gitu ya, tindakan-tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kemudian juga didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindakan kekerasan oleh suami terhadap anggota keluarganya. Jadi dulu ya Bapak Ibu, dulu awalnya sebelum muncul undang-undang ini di tahun 2004 banyak atau marak sekali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Meskipun mungkin ada yang dilakukan oleh anggota keluarga lain terhadap anggota keluarganya. Bukan hanya suami yang melakukan, tetapi juga ada istri yang melakukan kepada suami, kemudian anak yang melakukan kepada orang tua dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu ya. Nah, jadi dulu awalnya itu marak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya yang terjadi dalam mana? Dalam lingkup rumah tangga ya, bukan RT rukun tetangga ya, rumah tangga. Nah, walaupun secara umum dalam KUHP itu sendiri diatur Bapak Ibu ya, dalam KUHP diatur tentang apa? Tentang penganiayaan. Ya, penganiayaan itu sendiri Bapak Ibu itu diatur dalam pasal 351 ya, KUHP ya, ini ya. Nah, tentang penganiayaan. Di dalam KUHP sendiri di pasal 351 ini itu terdiri ya dari beberapa ayat. Nah, coba kita buka KUHP-nya Bapak Ibu kalau pegang KUHP ya 351. Nah, di sini di 351 tentang bab penganiayaan Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Nah, terdiri dari 5 ayat. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, tidak disebutkan dalam KUHP ini soal penganiayaan itu bentuknya seperti apa. Jadi unsur penganiayaan itu seperti apa, kemudian bentuk penganiayaan itu yang bagaimana tidak disebutkan secara rinci, tapi penganiayaan bab 20 ini di KUHP menjelaskan tentang ketika korban mengalami apa gitu. Jadi kalau dia luka berat, dia berapa lama, kalau dia mati, kalau kemudian dengan sengaja merusak kesehatan dan lain sebagainya. Kalau yang poin 5 ini itu tidak dipidana karena hanya percobaan ya. Ini sudah lewat kita di hukum pidana. Kita balik lagi ya. Terdiri dari 5 ayat untuk pasal 351 ini ya. 5 ayat. Nah, jadi
secara umum ketika sebelum muncul di tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 ini ya, itu tepatnya itu Bapak Ibu di bulan muncul undang-undang ini tuh di bulan September. Jadi tepatnya di tanggal 22 September ya tahun 2004 ini diundangkanlah Undang-Undang Nomor 23. Jadi sebelum bulan September, di bulan Juni, di bulan apa itu tetap memakai pasal 351. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa undang-undang kita ini di Indonesia itu tidak berlaku surut. Ya, tidak berlaku surut. Apa maksudnya adalah non retroaktif. Ya, ini digabung, non retroaktif. Maksudnya apa? Tidak berlaku surut. Jadi tidak berlaku ke belakang. Ketika Undang-Undang PKDRT ini diundangkan tanggal 22 September ya 2004, semua kasus yang terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga terjadi sebelum tanggal 22 September. Ini perlu dipahami ya. Ya, berarti sebelum September ini ya ada Juni, kemudian ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Jadi dari Januari sampai Agustus ya itu 2024 gitu ya. Atau sebelum tahun 2024 berarti 2024 lagi 2004 ya sampai 2003 kesana terus ya. Itu ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dipakainya adalah pasal 351 ini ya secara umum. Jadi kalau kita tahu KUHP ini itu diaturnya bukan lex spesialis, bukan, tapi apa? Lex generalis gitu. Jadi ketika terjadi penganiayaan atau kekerasan baik fisik, psikis, kekerasan seksual gitu ya, itu ketika terjadi bukan dalam lingkup rumah tangga, memakainya apa? Memakainya adalah undang-undang yang secara umum ini. Jadi lex generalis ini maksudnya umum ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi ketika terjadi di tahun ini ya, di tahun 2003, kemudian sebelum September 2004 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, makanya adalah yang 351 ini. Dilihat nanti akibatnya apakah dia mati atau dia cuma luka ringan atau dia luka berat seperti yang ada di pasal 5 ini. Tapi setelah 22 September nih, jadi tanggal 21 aja Bapak Ibu itu makanya ini. Bukan pakai ini. Jadi harus dari tanggal 22 sampai tanggal berapa? Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Sampai detik ini ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga pakainya 2023. Dimulai dari tanggal 22 September. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perlu dipahami juga ya. Ketika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23-nya di sini nih. Nah, ini menimbang bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman bla 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 gitu kan. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan. Nah, di sini kan dituliskan kebanyakan adalah perempuan. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemarin lagi. Kok kemarin sih? Barusan ya. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini Bapak Ibu ya, itu merupakan awalnya timbul karena banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya. Makanya kenapa di sini ditulis kebanyakan adalah perempuan. Kata kebanyakan berarti bukan hanya merujuk kepada perempuan saja, tetapi pada saat itu kebanyakan korbannya adalah perempuan. Ya, seperti itu. Tapi untuk ya tidak menutup kemungkinan, ya bukan hanya untuk, tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya ini bukan hanya perempuan, tapi laki-laki, kemudian anak-anak, ya dan lain sebagainya. Harus mendapat perlindungan. Ya, ini kata kebanyakan itu bukan menutup kemungkinan hanya pada perempuan saja, bukan ya. Agar terhindar dari terbebas kekerasan dan ancaman kekerasan gitu ya. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Ya, ini
sebelum tahun 2004 ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Jadi dulunya itu mau korbannya mati, mau korbannya keguguran, mau korbannya kehilangan panca indera dan lain sebagainya, itu pakainya apa? Pakainya pasal 351 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan. Nah, belum menjamin perlindungan apa? Berarti terjadi kekosongan hukum. Karena negara kita kan mengenal asas legalitas. Terdapat di mana? Di KUHP. Pasal berapa? Pasal 1 ayat 1. Ya, nih kita lihat lagi KUHP-nya. Kita buka pasal 1. Ya. Nah, apa maksudnya? Ya, katanya gini. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan tentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Ya, jika ada perubahan dalam perundang-undangan, bla bla bla. Ini kita bahas yang ini dulu, ya. Jadi kalau tidak ada ininya, tidak ada dasar hukumnya, maka nggak bisa seseorang yang melakukan penganiayaan itu dipidana, nggak bisa. Nah, jadi muncullah asas legalitas ini. Ya, bukan muncul ya. Berdasarkan asas legalitas pasal 1 ayat 1 terjadi kekosongan hukum di sini, ya. Dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan. Nah, barulah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 dihususkan ya lex specialis tadi. Karena kalau kosong hukumnya, katanya nggak ada aturan hukum yang mengaturnya lebih dalam lagi, maka orang itu harus bebas karena tidak ada dasar hukum yang mengatur. Ya, makanya kita punya yang namanya jurisprudensi gitu ya, karena mengadopsi dari mana? Dari sistem hukum Anglo-Saxon. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan hukum di negara kita yang menganut Eropa kontinental yang pastinya berdasarkan asas legalitas ini. Kemudian yang poin kelima, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B sampai D yang tadi kita jelaskan, perlu dibentuk undang-undang penghapusan dalam rumah tangga. Dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 ini tahun 2004 Bapak Ibu ya. Dan hal ini juga mengingat pasal 20 ini yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ketika mau membentuk undang-undang, tentunya Bapak Ibu harus melihat yang paling tinggi hierarkinya, yaitu apa? Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Jadi undang-undang ini didasarkan kepada Undang-Undang Dasar juga di pasal ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya di catatan Bapak Ibu tentang ini, atau Bapak Ibu punya saku Undang-Undang saku tentang Undang-Undang Dasar ya, turun Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen ya. Kemudian Bapak Ibu juga kalau itu bisa lihat di googling gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi setelah kita lihat, kita masuk ke sini. Nah, kita lihat di pasal 1 ketentuan umumnya ya. Undang-undang ini dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu apa? Ya, setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan. Kata terutama bukan berarti hanya merujuk kepada perempuan, tapi kebanyakan perempuan. Ya, kebanyakan perempuan. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ke tahun ini kan pada tahun 2004, sekarang kan udah tahun 2022 gitu ya. Nah, kejahatan terhadap rumah tangga itu bukan hanya terjadi kepada perempuan saja, tapi terhadap laki-laki juga. Ya, terhadap laki-laki. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik ya, penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran dari rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan melawan cara hukum. Nah, ini pemaksaan ini bisa berupa pemaksaan apa? Seksual. Ya, perlu dipahami Bapak Ibu, pemerkosaan itu bukan hanya terjadi di luar pernikahan, tapi di dalam pernikahan juga bisa terjadi pemerkosaan terhadap apa? Suami terhadap istri. Itu pemerkosaan juga bisa terjadi. Ya, karena apa? Contoh, istri dalam keadaan sakit. Ya, kemudian istri lagi berhalangan ya, datang bulan haid itu. Dipaksa untuk melakukan hubungan badan, itu disebut sebagai pemerkosaan suami terhadap istri. Ya, meskipun memang kewajiban daripada istri adalah melayani suami, tapi suami juga harus mengerti kondisi daripada si istri ini. Gitu ya. Jadi yang dimaksud kekerasan rumah tangga itu terdapat dalam pasal 1 angka 1.
ya, bukan ayat. Pasal 1 angka 1. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi terutama perempuan itu bukan berarti perempuan saja, tapi lebih banyak perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada anggota keluarga yang lain ya. Bentuknya apa saja yang timbul kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Jadi unsurnya adalah perbuatan terhadap seseorang ya, seseorang itu mencakup banyak lingkup ya. Maksudnya adalah bukan hanya seorang perempuan, tapi juga ada suami, istri, anak ya. Nanti ada kita pasalnya. Kemudian unsur yang kedua adalah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ya, seksual, bla 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 bla. Oke. Atau dalam lingkup rumah tangga, perampasan kemerdekaan dan lain sebagainya. Ini kalau perampasan kemerdekaan ini bisa masuk ke dalam ART ya. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke angka 2-nya, pasal 1 angka 2-nya. Nah, di sini ya. Adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga. Nah, di sini lihat Pak, Bapak Ibu. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Korban adalah orang yang mengalami. Tidak ditekankan kata perempuan lagi. Tapi orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi orang yang mengalami kekerasan. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki, anak juga bisa. Ya. Nah, di sini ada perlindungan atau segala upaya yang ditunjukkan memberikan rasa aman kepada korban dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, bla bla bla. Nanti kita bahas satu-satu itu. Nah, kemudian di sini di pasal 2. Ya, tadi kan pasal 1, sekarang kita masuk ke pasal 2-nya ya. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi siapa saja yang masuk ke dalam lingkup rumah tangga. Nah, pasal 2 ayat 1. Nah, kalau ada tanda kurungnya ini disebutnya ayat 1. Tapi kalau nggak ada tanda kurung seperti ini disebutnya angka. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, siapa saja yang masuk dalam lingkup rumah tangga ini? Pertama, nah di sini dilihat Bapak Ibu. Ada pasal 2 ayat 1 huruf A. Suami, istri, anak. Ketika dilakukan oleh istri, korbannya suami, bisa. Dilakukan oleh suami, korbannya istri, bisa. Atau banyak juga kita kan sekarang melihat suami istri, korbannya anak. Atau ada anak juga yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Nah, begitu ya. Nah, apa? Penelantaran dan lain sebagainya gitu. Orang tuanya udah tua, ditelantarkan, suruh ngemis dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, masuk ya. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang di dalam huruf A di sini hubungan keluarga karena apa? Karena hubungan darah anak, perkawinan suami istri, ya saudara, ya om, paman dan lain sebagainya. Persusuan, ya ini pasti Bapak Ibu udah paham persusuan itu apa? Ya, kalau tidak paham maksudnya adalah ketika ada seorang istri melahirkan seorang anak, kemudian air susunya tidak keluar, ada seorang ibu lain yang air susunya keluar menyusui si anak dari ibu ini. Nah, anak ini dikatakan sebagai persusuan dari ibu yang ini. Ini ibu A, ini ibu B. Anaknya itu sebut saja C. Ya, si A melahirkan si C, air susunya keluar, dia butuh ASI. Kemudian si ibu B ini punya ASI, bersedia memberikan ASInya atas persetujuan ibu A. Maka si ibu B memberikan susu kepada si anak, si C. Maka si C ini masuk ke dalam persusuan. Ya, pengasuhan, ya, dititip diasuh dan lain sebagainya. Perwalian, ya om, paman dan lain sebagainya. Yang menetap dalam rumah tangga, ini ART. Ya, ART yang poin C, Bapak Ibu mohon maaf ya. Maksudnya adalah pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Ya, perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Oke. Ya, ini bisa kakek, nenek, om, tante, tapi dalam catatan menetap dalam rumah tangga. Menetap dalam rumah tangga tuh hidup dalam satu atap ya, bukan pulang pergi kayak gitu, cuman mampir sejenak, bukan ya. Tapi lingkup menetap dalam rumah tangga ini maksudnya dia tinggal bersama ya dalam rumah tersebut ya. Kemudian yang huruf C adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga. Ini ART. Nah, maksudnya ini adalah bukan ART yang pagi datang, siang pulang, bukan. Tapi dia menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dia
pulang cuman hari-hari tertentu saja. Misalnya hari besar, kemudian ya hari-hari besar saja pulang. Ya, tapi dia tinggal di dalam lingkup rumah itu. Nah, makanya kenapa yang kasusnya FS ini yang sedang marak ini ya di berbagai media elektronik ya, itu kan disebut ART S gitu ya, inisialnya gitu, yang jadi saksi gitu ya. Nah, itu kan masuknya kemana? Ke ART, orang yang membantu dalam rumah tangga, dia nggak pulang gitu ya. Ayat 2, orang yang bekerja sebagaimana masuk pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Ini ditekankan lagi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini tentang PKDRT, sejarah awalnya adalah karena maraknya terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, tetapi tidak ada undang-undang khusus yang mengatur. Jadi sebelum tahun 2004, tanggal 22 September 2004, setiap kekerasan yang terjadi kepada suami, istri, anak, orang-orang yang dalam lingkup rumah tangga di ayat 2 ini, itu merujuknya ke dalam KUHP pasal 351 yang terdiri dari 5 ayat. Ya, jadi KUHP itu masuknya adalah lex generalis, sedangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 masuknya adalah lex spesialis, undang-undang khusus. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh kumpulkan ya pertanyaan tersebut, dituliskan, nanti kita bahas selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas lagi untuk asas dan tujuan ya pada undang-undang PKDRT ini. Atau kita bisa lihat di sini juga ya. Lanjutin aja dulu ya, baru kita besok ke bentuk kekerasan dalam rumah tangga ya. Asas dan tujuan ada di bab 2 pasal 3. Ini dilaksanakan berdasarkan apa? Asas penghormatan terhadap asasi manusia. Apa penghormatan? Iyalah, setiap orang kan berhak bebas dihormati. Ya, kita lihat di sini. Mana tadi ya? Nah, perampasan kemerdekaan. Ya. Nah, penghormatan hak asasi manusia. Kesetaraan gender, bukan cuma perempuan saja. Laki-laki juga kan sama. Ya. Non diskriminasi. Perlindungan terhadap korban. Itu ya, non diskriminasi. Pasal 4. Pengasuhan rumah tangga tujuannya apa? Ya. Tujuan daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini dibentuk adalah apa? Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian apa? Kemudian ini ya. Kemudian melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ini. Oke, ini deh. Biar jelas. Nah, korban kekerasan dalam rumah tangga. Siapa korbannya? Nah, lingkup rumah tangga ini yang di ayat 1 ya, pasal 2. Oke. Ya. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ini lebih berat. Daripada apa? Daripada yang diatur di dalam 351. Ya, KUHP. Karena ini generalis, yang ini spesialis. Kemudian memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Jadi diharapkan dengan adanya undang-undang PKDRT ini itu agar rumah tangganya itu harmonis dan sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya Tidak ada lagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kan mencegah segala bentuk. Namanya mencegah ya. Soalnya kalau menghapuskan kan sulit. Karena itu kembali lagi kepada orang masing-masing. Makanya katanya adalah mencegah. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk nanti ke pasal 5 yang membahas tentang larangan kekerasan rumah tangga, kita selesaikan dulu sampai sini ya. Baik Bapak Ibu, pembahasan kita besok adalah kekerasan fisik, psikis ya, seksual, penelantaran dalam rumah tangga. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.